Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'mati tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini, di tempat yang berkah ini, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat setia nggih? Walaupun geruk-geruk enten watuk-watuk seketik nggih. Cuacanya lagi lumayan. Mendekati musim kemarau atau sudah kemarau nih. Sudah. Tiada lupa, mari kita selalu berusaha untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dan selanjutnya, sholawat bering salam, mari kita sama-sama sanjungkan kehariban junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat yang kita lantunkan kepada beliau selalu kita baca setiap hari, setiap saat, bahkan akan menjadi bagian yang terus mengalir dan tentunya akan kembali kepada pribadi-pribadi kita sekalian, tercurah limpah kepada kita sholawat-sholawat tersebut menjadi sebuah pertolongan kelak, syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Pada malam ini kita masih dekat dengan Idul Adha kemarin ya. Sudah bakar satenya? Masih bisa dinikmati kambing dan sapinya, dagingnya maksudnya. Tapi bukan itu ya. Yang menjadi tujuan utamanya adalah takwa. Nah, semoga apa yang telah kita jalani dalam ibadah kita beberapa hari yang lalu, terutama ibadah kurban kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai persembahan kita untuk ketakwaan kita. Dan saat penyembelihan itu kita sudah menyembelih semua sifat-sifat buruk dalam diri kita. Kita sudah membuang sifat-sifat yang kemudian menjadikan diri kita zalim, entah terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Dan terlebih kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit sifat kita menjurus kepada kesombongan, dzarrah minal kibri ya. Walaupun hanya sedarah minal kibr, kesombongan, maka kita tidak akan bisa mencium baunya surga. Boro-boro mau masuk ke surga, Pak. Ya, Bu. Cium baunya aja tidak bisa. Nah, semoga Allah dengan ibadah kurban kita kemarin, semua itu bisa
hilang dari diri kita dan digantikan oleh Allah menjadi sifat ketakwaan dalam diri. Dan pada malam hari ini insyaallah kita coba mengulas sedikit tentang Halim, ya. Halim itu santun, penyantun, sikap yang sungguh luar biasa indah. Lebih-lebih dari sikap sabar. Sabar itu saat kita ditimpa musibah kita bersabar. Bahkan lebih-lebihnya bertawakal. Tapi kalau halim itu sudah menjadi tabiat diri. Halim lebih kepada sikap yang kemudian kecerdasan spiritual. Dengan dia memiliki sikap yang halim atau sifat yang halim atau pribadi yang halim, maka dia mencakup itu semua. Bagaimana kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Siapa itu? Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim pun juga seorang yang halim. Dan alhamdulillah bisa menurunkan sifat itu kepada anaknya, fabasyarnahu bigulamin halim. Anak pertamanya dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sikap-sikap yang demikian itu tergambar dalam Al-Quran, okay? Selain daripada Allah, ini kan sifat Allah ya, Al-Halim ini sifat Allah. Sifat Allah, kemudian juga mensifati kepada Rasulullah, terutama para ulul azmi, dan banyak dikisahkan itu. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Syuaib. Dalam hal ini, kalau kita kemudian coba mengulik kepada kehaliman seorang Ibrahim dengan sikapnya, bagaimana kemudian dia seorang nabi. Coba kita bayangkan, Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang kekasih Allah, Khalilullah, ya. Yang kalau dalam kaidah itu Khalil itu sepertinya tidak hanya berteman, tidak hanya kasih, saling saling rangkulan gitu. Khalil. Kira-kira kalau apa yang menjadi mimpinya itu pasti nyata. Kemudian kalau diambil sebagai kalau kita itu seorang yang otoriter misalnya. Otoriternya Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi yang bermimpi untuk menyembelih anaknya, kira-kira tinggal ambil anaknya saja kan. Nah, melu aku kan gitu aja, selesai dia sembelih. Tapi Nabi Ibrahim dalam ayat itu tidak demikian. Dia berbincang kepada putranya Ismail. Yang itu kalau kita misalnya, bagaimana rasanya itu? Kita tunggu kedatangannya 50 tahun usia pernikahan, baru dia lahir, usia sudah bisa diajak bekerja, ya. Kurang lebih waktu itu kalau dalam riwayat sekitar 9 sampai 12 atau 14 tahun. Karena sudah gulam. Posisinya sudah gulam. Ditanyakan, ini arafil manam, ini adbahuk.
Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Kira-kira apa yang jadi pendapatmu? Kalau kita hari ini misalkan seperti itu, ini misalkan, tapi kan nggak ada, nggak ada. Artinya kalau dikisahkan itu adalah di Al-Quran dengan poin-poin seorang nabi, ya nama-nama itu saja, tidak ada terjadi. Kalau sampai hari ini ada orang di luar nikah kemudian hamil, itu cuma terjadi masa lalu. Hah? Ibu siapa? Ibu siapa yang dulu pernah hamil tanpa bapak? Ibu Maria, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kalau hari ini ada seperti itu ya bukan Maryam lagi, ya enggak? Juga demikian. Kiranya kalau hari ini kita jadi Nabi Ibrahim, seperti apa itu? Tapi dengan sikap halimnya, beliau bertanya dulu kepada anaknya, fangdur madza tara. Dilanjutkan oleh putranya kemudian di ayat berikutnya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Coba, kalau saya kira-kira saat itu mau disembelih sama bapak, kabur pak, kabur saya. Tapi enggak, seorang Ismail, silahkan, monggo cara awake dhewe. Lakukan apa yang telah menjadi perintah Allah kepadamu wahai bapakku. Maka insya Allah kau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Nah ini sikap-sikap halim yang kemudian dicontohkan dalam Al-Quran melalui ketokohan para nabi. Sungguh luar biasa saat itu. Kalau kemudian dialog ini ya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita bersama putra-putra kita, putra-putri kita, bahkan seorang suami kepada istri, atau begitu pula ibu kepada bapak, istri kepada suami, yang tidak serta-merta segala sesuatunya berdasarkan otorisasi. Sering kita melihat jadi kalau misal seorang anak ada pembangkangan kepada orang tua, lebih baiknya adalah kita sebagai orang tua introspeksi. Kenapa? Al-waladu sirru abihi. Anak itu rahasia bapaknya. Bukan berarti bukan rahasia ibu juga, Bu. Itu rahasia berdua. Maksudnya apa? Bisa jadi kita sebagai orang tua tanpa sadar memberikan contoh yang seperti itu kepada anak. Maka kemudian si anak pun menjadi pembangkang, pembelot. Namun halnya ketika kita coba untuk kepada si anak memberikan sikap-sikap yang santun, membangun kepribadian mereka, berharap menjadi seorang yang halim tadi. Nah, ini kembali lagi usi nafsi wa yakum. Jadi sikap yang seperti ini nih, pribadi yang halim ini sungguh luar biasa. Dan ya, mari kita berlomba-lomba sama-sama mengejar ke arah itu. Kita ingin dapati putra kita seperti halnya bagaimana Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail. Diceritakan di surat itu tidak ada pertentangan antara kedua anak ini. Bahkan tatkala sudah dewasa, hanya bermodalkan palang pintu. Ya. Nabi Ibrahim datang tanpa tahu kalau itu adalah bapaknya, bapak mertuanya, diceritakan kepada Nabi Ibrahim oleh istri Nabi Ismail. Ismail ini gini, saya tidak dinafkahi dan sebagainya.
Bertemu kedua bapak anak ini. Bagaimana ya bapak? Rumah tanggaku. Ganti palang pintu. Ganti palang pintu. Kira-kira kalau hari ini kita yang seperti itu sebagai bapak kepada anaknya, walah bojomu ki cah ora iso apa gimana? Enggak bisa menghormati kamu, buat apa orang kayak begitu? Nah, mungkin itu yang akan terucap oleh kita. Tapi tidak ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Cukup dengan kata-kata ganti palang pintunya. Itu pun bukan kepada Ismail, tapi pesannya kepada istrinya. Baru kemudian mereka bertemu. Oke lah kalau begitu, kan gitu ya. Suaminya pulang, Ismail pulang, Nabi Ismail pulang ke rumahnya. Aku tadi bertemu. Dia mengaku bapakmu. Oh, begitukah? Iya. Lalu apa pesannya? Kamu suruh mengganti palang pintu rumah kita. Oh, oke, siap. Samina wa ta'na kata Ismail. Rupanya suruh ganti bojo. Setelah berikutnya sudah ganti, datang lagi Nabi Ibrahim. Lalu disebutkan, tolong beritahu Ismail, tetapkan palang pintunya. Ismail pulang kembali. Karena Ismail pergi saat itu kan. Nabi Ismail pergi. Oh, kamu bertemu dengan bapak saya? Iya. Apa pesannya? Tetapkan palang pintunya. Oke, siap. Karena yang kedua ini tidak berkeluh kesah kepada Nabi Ibrahim. Cukup bersyukur dan sebagainya. Tidak ada keluh kesahnya tentang Ismail. Nah, begitulah para ibu kepada suami. Dan ini pun asar atau bagian daripada apa yang telah kita lakukan kepada keluarga kita. Proses-proses yang demikian tentunya tidak akan terjadi tatkala kita tidak lebih baik atau tidak mau untuk mengambil tindakan sikap kita untuk menjadi lebih baik. Pendekatan kita terutama kepada Allah melalui majelis seperti ini. Dalam majelis seperti ini otomatis salah satu yang menjadi peran kita adalah kita mendapatkan teman atau sahabat yang baik, insya Allah. Kita kembali dulu kepada beberapa cerita tentang Al-Halim. Di surat Al-Baqarah ayat 253 kalau nggak salah. Nah itu saya bawa contekan Pak, sebentar, takut salah. Kebalik, bukan 253 tapi 235. Al-Baqarah ayat 235. Allah sendiri berfirman, yang akhir ayatnya adalah Ghafurun Halim. Jadi Allah itu Ghafurun Halim. Boleh ada yang mau membaca? Nanti saya bacakan sebentar.
Ya. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Maksud dari ayat ini adalah ketika kita menginginkan sesuatu, meminang seseorang. Nah, ini tidak dengan menjanjikan. Bahkan ketika berjanji besok mau meminang dia. Nah, ini kaitannya bagi teman-teman yang belum menikah nih, ya. Mereka ta'aruf. Ya kan? Ta'aruf itu apa ya? Nek coro biene pacaran ya, tapi pacaran kan tanda kutip ya. Tanda kutip. Nah, ini ta'aruf saja. Mengenal saja, saling mengenal. Lalu ucuk-ucuk langsung berjanji, ya, menjanjikan nanti akan saya nikahi kamu, kan gitu. Belum jelas segala sesuatunya langsung mau menikahi dan sebagainya, ketemu wong tuane we urung, kan gitu. Jadi ta'aruf itu yang kita lihat pertama, bahkan orang lain yang kita untuk mengenalkan diri. Kita punya teman, nah temannya lah yang memperkenalkan kita. Sudah oke, orang tuanya kita temui. Nah, seperti itu. Nah, maksud di sini adalah Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Kalau dalam surat Ibrahim itu, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama. Allah tahu apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, dalam hal ini kemudian ketika pun engkau salah, maka kau jangan sampai berbuat kesalahan dan takutlah akan kesalahan itu, karena Allah itu walaupun kamu sudah bersalah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, ini maksudnya Ghafurun Halim. Jadi kita ini diciptakan Allah, wah luar biasa. Bahkan mungkin otak kita ini ya, pemikiran kita ini enggak selamanya, enggak setiap detik kita memikirkan Allah. Tapi begitu hebatnya Allah dengan Ghafurun Halimnya, kita selalu diberikan kesempatan. Kita selalu diberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik dan berbuat lebih baik. Pertama, kita berbuat salah menjadi dzambun. Dzambun kemudian perlawanannya dilawan oleh afu, dimaafkan. Setelah begitu, setelah kita punya dzambun, berbanyak-banyak dzambun, akhirnya jadi dzunubun. Karena sudah banyak. Sekali kita berbuat dzambun, berbuat lebih banyak lagi jadi dzunubun. Allah ghafirid dambi. Sebagai hak Allah adalah memberikan maaf lagi. Coba kita bisa bayangkan enggak? Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kok kira-kira ada tanda? Misal kita berbuat apa ya? Walaupun gak bisa dihindari kalau di jalan. Mata ini, karena ini adalah lingkungan kita yang sudah begitu bebasnya, lagi lewat naik motor, tahu-tahu kelihatan orang yang nyun sewu, perempuan you can see gitu kan. Atau ibu-ibu melihat laki-laki yang kekar gitu. Ya artinya itu tidak bisa dihindari penglihatan seperti itu. Tapi kadang-kala gak jadi rezeki Pak, karena diplototin terus Pak. Oh gitu.
Misalkan seperti itu yang tidak sengaja lalu menjadi kesalahan kita. Kita diberikan tanda oleh Allah. 1 titik aja tanda salah. Atau setiap kita bersalah, kita berdosa, tumbuh nih keluar apa? Maggot, tahu maggot nggak? Ada yang tahu maggot? Maggot itu belatung, larva. Nah, kira-kira kalau di sini keluar, ya kan? Kita dengerin orang bergibah, keluar dari telinga kita. Kita menggibah, keluar dari mulut kita. Kira-kira seperti apa kita posisinya? Tapi rupanya Allah tidak seperti itu kepada kita. Begitu memberi kebaikan kepada hambanya, dari sikap yang pemurah, pemaaf, bahkan santunnya Allah, kita diberikan kesempatan demi kesempatan, bahkan perlindungan. Ada sebuah cerita. Kenapa kemudian, ini anggaplah Israiliyat ya. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim harus memotong atau harus menyembelih putranya Nabi Ismail? Karena suatu ketika, jadi yang diajak Isra itu bukan hanya Nabi Muhammad, artinya selalu terlebih dahulu pun beliau-beliau itu sudah melakukan hal tersebut. Bagaimana kemudian dialog Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala ketika merasa ada tidak yakin dalam dirinya, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memotong burung dibagi 4, disimpan di beberapa pojok penjuru mata angin lah ya, timur, barat, selatan, utara gitu kan. Faksurhunna, kamu panggil dia setelah kamu potong itu. Tapi kan bahasanya Nabi Ibrahim apa? Lihat ma'inna qalbi, untuk lebih membuat aku yakin kepadamu. Diterima oleh Allah. Sok, kamu potong burung itu jadi 4, kamu simpan di beberapa tempat, lalu kamu panggil dia, maka akan datang kepadamu dalam keadaan hidup. Saya akan kembali kepadamu, terbang kepadamu dalam keadaan hidup. Nah, hal demikian itu sudah biasa terjadi dialog antara Nabi dengan Allah. Nah, suatu ketika berjalan-jalan, lalu Nabi Ibrahim diperlihatkan sebuah kaum yang itu luar biasa jahat. Apa pendapat kamu wahai Ibrahim? Hukum dia ya Allah, habisi saja. Oh, ini kan kecintaannya Allah, diselesaikan itu kaumnya. Beberapa yang dia temui itu ketika ditanyakan habisi, dikatakan habisi. Padahal yang namanya Allah itu tadi memiliki sifat Ghafurun Halim, sangat cinta kepada hambanya. Apalagi hamba-hamba yang taat. Sing ora taat ya diwe rezeki. Semua manusia dikasih rezeki sama Allah. Itulah sikap Allah yang Ghafurun Halim. Maha pengampun lagi Maha penyantun. Lah ini Nabi Ibrahim ujuk-ujuk seperti itu. Nah, maka dites sama Allah. Ibrahim, ya bahasanya gitulah ya. Kira-kira kamu cinta gak kepada aku? Saya sangat mencintaimu ya Allah. Kan gitu ya. Lebih cinta kepadamu daripada kepada apapun. Oke. Dengan demikian coba kamu sekarang sembelih anakmu. Nah, bahasanya gitu, tapi itu cerita lah. Nah, itu untuk meneguhkan bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Artinya imannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Nah, karena Nabi Ibrahim pun diberikan sikap atau sifat halim tadi yang tertera dalam surah 11 As-Saffat. 11 itu apa? As-Saffat ya? Surat Hud ayat 75. Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Yang artinya apa tuh Mas?
Sungguhnya Ibrahim penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Awwahum munib, yaitu mengembalikan sesuatunya kepada Allah gitu maksudnya. Dia penyantun. Nah, coba kira-kira kalau dia bukan penyantun, dia akan labrak langsung kepada kaumnya saat itu. Tapi tidak. Caranya apa? Berhalanya di penggal yang kecil-kecil, kemudian yang besar diberikan kampak. Kalau kemudian dia bukan punya sikap yang halim, dia akan caranya seperti apa? Berkuar-kuar langsung kepada kaumnya. Tapi tidak seperti itu. Dan dia punya strategi. Orang yang pemikiran sudah halim punya strategi. Jadi setidaknya ada 3 hal dalam sikap halim itu, dalam pribadi yang halim itu. Dia bijak dalam bersikap. Apa? Bijak dalam bersikap. Dia selalu punya punya langkah, tidak gegabah. Berusaha untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, itu menjadi sikap yang kedua, yaitu cerdas dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, dia punya rasa toleran bersumber dari nuraninya. Toleransi ini bisa ditemukan dalam surat yang sama ayat 87, yaitu cerita tentang Nabi Syuaib. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Nah, itu diceritakan dalam ayat selanjutnya. Dia Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Jadi saat itu Nabi Syuaib ini dianggap oleh kaumnya menentang, atau kemudian dia melarang kaumnya untuk melakukan hal-hal yang ya jelas lah, intinya mereka kan penyembah berhala dan sebagainya. Ditentanglah oleh Syuaib. Ada beberapa hal ihwal yang menjadi kebiasaan mereka dalam perdagangan, dalam hal-hal muamalahnya itu tidak ada yang tepat, tidak baik, kan gitu. Nah, sebagai Nabi Syuaib yang kemudian dia seorang nabi, diberikan rizki oleh Allah, diberikan kepandaian oleh Allah, kebaikan daripada Allah, dan dia selalu kembali kepada Allah dalam segala sesuatu, seperti tadi kita ceritakan Nabi Ibrahim. Maka dia pun kembalikan kepada kaumnya. Apa kemudian aku tidak boleh untuk menyembah Allah Tuhanku, kan gitu. Karena yang diyakini Nabi Syuaib adalah kebenaran. Begitu pula kaumnya menganggap itu semua benar. Tapi dikonfrontasi. Lalu bagaimana dia punya cara untuk memberikan masukan kepada kaumnya? Tidak serta-merta. Maka agama yang paling toleran itu agama Islam. Sampai kita punya ayat apa? Lakum dinukum waliyadin. Bahkan sesama kita pun kita punya ayat. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi bebas. Toleransi yang luar biasa. Nah, ini sikap juga yang diajarkan daripada sifat al-halim.
Dengan begitu Allah Maha Pengampunnya melihat hambanya yang sungguh luar biasa merepotkan. Ya, bisa nggak kita bilang merepotkan? Kita baru keluar rumah saja sudah ada. Ini nanti ngapain ya? Misalkan seperti itu. Misalkan ini bukan antum di sini, alhamdulillah insyaallah. Subhanallah. Ya. Jadi keluar saja dari rumah sudah ada hal yang terngiang dalam diri kita untuk berbuat sesuatu yang itu salah. Bahkan sudah bersalah pun Allah masih berikan kita ampunan. Nah, yang demikian itu diharapkan kita juga punya, gitu loh. Kita juga bisa. Kita benar-benar memiliki sifat itu. Maka saat kita mendapati sesuatu di luar sana, kita tidak serta-merta akan menghakimi. Kita tidak serta-merta akan telan mentah-mentah. Karena tidak mungkin tidak. Persinggungan kita di luar rumah, bahkan di dalam rumah sekalipun, kadang kita tidak terasa ngobrol dengan istri membicarakan seseorang, atau si ibu tahu-tahu ngomong sama si bapak, Pak gini. Padahal sedikit banyaknya itu sudah mulai gibah. Itu baru di dalam rumah, Pak, Bu, Mas. Ya, coba kalau sudah kita keluar rumah, bahkan lebih banyak lagi. Daripada kita makan bangkai teman kita, mending kita makan sate kemarin kan, ya. Jadi luar biasa. Saat kita sudah menumpuk kesalahan kita masih diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi poin utamanya adalah kita menjadi pribadi yang halim, kita kembali mendekat kepada Allah, agar kita mempunyai apa tadi? Sikap-sikap kita yang bijak. Tapi nanti kalau sudah mulai merasa bijak, jangan merasa ya Pak. Kalau merasa tuh beda sudah. Nanti kebijakan itu akan terasa di keluarga, oleh istri kita, oleh anak kita. Dan yang paling utama adalah kita di keluarga. Bagaimana kita menciptakan proses-proses yang demikian itu. Otorisasi kita sebagai kepala keluarga. Kita karena di sini bapak ya Bu ya. Sebagai kepala keluarga tidak selalu otoriter, tidak selalu harus benar. Tanyakan kepada istri kita, Mi, ini gimana bagusnya ya? Bahkan kalau kepada anak pun demikian. Kita coba. Pendidikan dahulu lebih banyak kepada perintah, ya. Ke anak itu perintah. Tapi tidak halnya dengan perintah ke masjid ya. Karena kalau sudah 10 tahun perintah sholat itu boleh dicambuk kepada anaknya. Artinya sesuatu hal yang berkaitan dengan kehidupan bisa kita tanyakan kepada anak kita. Contoh kecil misalkan besok kita mau makan apa misalkan. Lauk pauk kita apa besok. Nah, mungkin itu sudah ada beberapa di sini yang sudah melakukan itu. Itu bisa didialogkan kepada anak. Bukan kemudian si ibu yang punya menu memaksakan menu itu kepada si anak. Kadangkala anak nggak mau, akhirnya nggak makan, mogok makan. Saya ingat waktu kecil saya itu, adik saya laki-laki itu kalau nggak ada tahu nggak mau makan Pak. Jadi di rumah tuh harus ada tahu. Kalau sampai nggak ada tahu, nggak mau makan. Nah ini kan bagaimana kemudian si ibu bersikap mencari yang namanya tahu, bukan mencari tahu tapi mencari namanya tahu untuk menu. Nah hal-hal demikian itu
dilakukan dalam kegiatan ke rumah tangga kita. Sehingga akhirnya nanti si anak tidak menjadi atau tidak memiliki sikap-sikap yang menjadi pembangkang. Tapi tidak juga kemudian apa yang diminta oleh si anak selalu kita penuhi. Maka tadi ada posisi yang tawar-menawar. Anak juga ngerti dan orang tua bagaimana bisa memberikan pengertian kepada si anak. Mungkin sekitar itu ya pribadi Halim itu. Ini sudah masuk Isya? Kira-kira sampai subuh? Baiklah. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, monggo beberapa karena Isya bisa kita panjangkan. Sementara ini dari saya semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Tentunya apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi pengingat terutama bagi diri saya sendiri. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.